Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Nah, kami di sini akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Instrumental Sila-Sila Pancasila lewat video ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nilo Maya Amrita, nomor absen 26. Yuk simak video ini selengkapnya. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang dari pembahasan kami yaitu hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitu pula sebaliknya. Namun, pada kenyataannya banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Nah, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila adalah acuan dasar melakukan sesuatu bagi bangsa Indonesia. Rumusan masalah. Yang pertama, apa itu nilai instrumental? Yang kedua, apa yang dimaksud hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila? Yang ketiga, apa saja jenis-jenis hak dan kewajiban menurut Undang-Undang NKRI tahun 1945? Tujuan dari pembahasan ini yaitu agar para pembaca dapat memahami pentingnya hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini, kita akan membagikan informasi tentang jenis-jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang NKRI tahun 1945. Di sini saya akan membawakan bab 2, pembahasan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. 2.1. Pengertian nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan nilai pelaksanaan umum dari nilai dasar. Umumnya berbentuk norma sosial dan norma hukum yang diwujudkan dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Dilihat dari kandungan nilainya, contoh nilai instrumental adalah segala kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar. 2.2. Hubungan hak dan kewajiban dalam nilai instrumental. Hak asasi manusia adalah hak menurut koordinatnya. Hak asasi manusia sudah melekat sejak manusia lahir dan tidak dapat diserahkan pada orang lain. Hak asasi berlaku secara universal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Negara perlu membuat konstitusi nasional tentang hak asasi manusia karena beberapa pertimbangan, yakni sebagai berikut. Untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, karena tanpa adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagai manusia lainnya. Dalam kurung, Homo hominis lupus, manusia adalah makhluk sosial yang hak asasinya dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain. Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Manusia memiliki kewajiban dasar untuk menghormati hak asasi manusia lain. Pemerintahan, aparatus negara, dan pejabat publik wajib untuk menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan peningkatan hak asasi manusia. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dr. Masih Bayundi, nomor absen 25. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Dasar 1945. A. Hak atas kewarganegaraan. Pasal 26 ayat 1 dan 2 dengan tugas menjawab yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun yang menjadi penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 26 tersebut merupakan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapat status warga negara yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. B. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Negara Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1.
menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal ini. Pasal 27 ayat 1 merupakan jaminan hak warga atas kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan, serta merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. C. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini, seperti yang terdapat Undang-Undang Agrarian, Perkoperasian Penanaman Modal, Sistem Pendidikan Nasional Tenaga Kerja, dan lain sebagainya, yang bertujuan menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan layak. Sekian dari presentasi saya, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yakni jenis hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, poin D, yakni hak dan kewajiban bela negara. Dalam pasal 27 ayat 3, itu menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa upaya bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya, poin E, yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pasal 28 menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Dalam ketentuan ini terdapat 3 hak, yakni hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, dan hak kebebasan untuk berpendapat. Nah, kemudian kewajibannya adalah mematuhi berbagai ketentuan yang mengaturnya. Selanjutnya ada poin F, yakni kemerdekaan memeluk agama. Nah, menurut pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, ini merupakan hak warga negara atas kebebasan beragama. Kebebasan beragama ini tidak diartikan bebas tidak beragama, tetapi bebas untuk memeluk satu agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Serta bukan berarti pula bebas mencampur adukan ajaran agama tersebut. Nah, jadi itu adalah jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, selanjutnya kita akan membahas bab 3, yakni penutup, yang berisi kesimpulan. Nah, jadi yang dapat disimpulkan dari materi ini adalah setiap masyarakat di Indonesia mempunyai suatu hak, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dimana hak-hak tersebut telah diatur dalam hukum dan pasal-pasal yang telah berlaku. Dan warga Indonesia harus memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, agar tidak terjadinya suatu kesenjangan. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, yakni kelompok 3. Jika ada kesalahan kata dan kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan akhir kata, kami mengucapkan terima kasih, dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih telah menonton. Bye!